Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini merupakan ibadah perdana DBE Kelapa Gading. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari yang begitu indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama anak-anak-Mu yang Kau pilih hadir di tempat ini Tuhan, menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu. Di mana kami bersyukur untuk hari ini Tuhan merupakan ibadah perdana secara khusus untuk GPI Kelapa Gading. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil alih dan melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk membawa rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Allah yang baik. Segala kebaikan Tuhan nyata sampai saat ini kami rasakan. Dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
dan sepanjang zaman. Mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang berkorban, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab kami rindu diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, penuhi hati.
dengan wajah yang penuh bersukacita hari ini, saya rindu kita menyapa saudara kita di sebelah kiri, di sebelah kanan, depan dan belakang. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Maka dari itu kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur dan membawa setiap pujian kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamnya dengan pujian, penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka.
pikiran kita, biar mengangkat pujian tak terbatas. Sebab kasih Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup kita, bahkan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Tinggalkan semua beban kami di belakang, mau datang ke hadapan Tuhan. Kami memakai waktu yang singkat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi kami semua, menolong kami semua, pimpin kami semua. Ketika kami pulang dari ibadah kami membawa sukacita, kami membawa pengharapan, kami membawa kepastian. Bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara.
Tolong kami Tuhan, berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Nah, ini senang sekali. Ada yang dari Tionghoa masih. Oh, apa nama juga? Iya, kalau berdoa momen tahu kau gitu. Ada yang macam-macam hari ini, saya bersyukur kali hari ini bisa ada juga teman saya dari jauh datang gitu ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum saya memberitakan firman, saya cerita sedikit lah ya. Cerita sedikit bahwa sebenarnya kami datang bukan tiba-tiba, bukan gereja yang tiba-tiba kemudian kami buka di sini. Tentu ada orang-orang yang kami kenal yang baik, almarhum Pendeta Swanto ya. Itu kami sebelum kami habiskan beliau dipanggil Tuhan. Jadi ada juga ada Pak Anton yang Pak Anton yang selalu menolong kami sejak awal di sini. Jadi kami bersyukur kami bisa pakai di sini. Kami akan meneruskan pelayanan walaupun beliau sudah bersama Tuhan, tapi saya percaya lah doa beliau juga untuk tetap jemaat bisa dilayani dengan baik kan begitu. Amin ya. Kalau yang dari Tionghoa yang lebih tua AI ya. Amin AI. Isu saya Tionghoa. Jadi nama saya Harrison, saya asli orang Batak. Papa mama saya orang Batak asli. Istri saya orang Tionghoa. Gitu ya, ketemu di mana kita? Ketemu di mana gitu ya, gitu ya. Jadi anak saya itu Batak Cina, nah, ini duanya, dan Batak Cina. Jadi dia lihainya kayak orang Cina, lihai gitu. Tapi berani kayak orang Batak. Untung ketemu Tuhan, kalau enggak jadi koruptor besar itu. Loh, iya kan udah lihai berani lagi, ya kan? Enggak ya, itu kalau ketemu Tuhan itu ya. Anak saya baik-baik semua. Anak saya paling kecil kemarin bilang, saya mau yang khotbah katanya gitu. Anak saya kecil bilang, saya mau khotbah. Wah, nanti kalau mau khotbah persembahan buat papa kok ambil. Wah, nggak bener kalau masih kecil-kecil udah ngambil persembahan papa gitu kan, nggak bener juga gitu ya. Anak saya Abigail yang besar, yang kecil Monica. Di sini juga ada mama saya tuh. Saya undang mama saya 84 tahun tuh. Masih kuat ke kampung kemarin naik gunung, baru 2-3 minggu lalu naik gunung mama saya. 84 tahun masih kuat gitu ya. Jadi luar biasa ya. Mama saya tuh, ya kalau karena kebanyakan makan daun singkong kan. Iya, jadi kan zat besinya banyak daun singkong. Itu zat besinya banyak daun singkong. Tapi kalau kebanyakan juga ginjalnya rusak kan gitu ya. Tapi ya karena makanannya bagus, teratur, orang-orang dulu nggak kayak orang sekarang kan. Makanan apa aja dimakan gitu. Orang dulu teratur, bersih, natural, sehat, panjang umur gitu. Oke, hari ini saya ingin memberitakan firman nggak panjang-panjang. Ya, supaya kita bisa memahami. Mari kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini udah tahu lah anak sekolah minggu, abang udah tahu ya kan udah tahu lah pastilah gitu kan yang apa tuh angin ribut diituin ya, bang ya. Ganteng-ganteng kali ini. Saya bilang orang Bataknya, orang Batak udah masuk ke Jakarta, udah kena polusi Jakarta malah ganteng. Ini saya juga ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca 35, Bapak Ibu membaca 36, kita berganti-gantian, bukan bersaut-sautan. Kalau bersaut-sautan itu kita musuhan. Nanti kita enggak. Siapa tahu kan kalau kita baikkan kan saya pulang diajak makan di bawah gitu ya kan. Enggak apa-apa lah. Pendeta diajak makan senang, tapi jangan terlalu banyak makan babi juga. Nanti stroke kan, banyak pendeta sekarang gemuk, stroke dan segala macam. Oke, saya baca yang 35, Bapak Ibu baca yang 36 dan kita berganti-gantian. Judul yang diberikan oleh Lai adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan, ada penekanan, taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Coba kasih Tuhan, ini cerita sebenarnya kalau baca dari atas gitu ya, Yesus sedang habis mengajar gitu, habis ngajar orang-orang banyak gitu dengan tentang iman dan segala macam. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kemudian hanya mendengar saja, tidak melakukan, seperti firman yang jatuh, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang tipis, kemudian ketika habis itunya segera layu, kemudian ada juga yang di tempat-tempat lain, tapi yang terbaik adalah orang yang benih yang jatuh di tanah yang baik. Tapi poinnya adalah ketika Yesus sudah mengajar tentang iman, Yesus suruh bertolak ke seberang. Gitu. Ini mulai masuk di arena pembuktian. Wah, kalau di sini kan kita nyanyi kan bagus-bagus gitu ya kan. Gitu kan keren-keren gitu lah. Kami beriman pada Tuhan. Iya Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Saya yakin dan percaya sama Tuhan. Tapi udah masuk ke arena pembuktian, arena kehidupan kita, realita hidup kita. Ini jadi pertanyaan buat kita. Nggak segampang itu ikut Tuhan Yesus. Nggak semudah itu ikut Tuhan Yesus. Karena tadi baru diajar tentang iman, tapi ketika masuk ke dalam sebuah realita di mana mereka yang berpikir kalau ikut Tuhan itu pasti enak-enak saja, ikut Tuhan pasti senang-senang saja, ikut Tuhan nggak mungkin ada sakit penyakit, ikut Tuhan pasti kaya raya. Wah, kalau gitu saya dari kemarin ikut gitu ya, ya kan orang kaya raya gitu kan. Emang Pak Salomon kaya raya sama ibu ya Bu ya? Ya kan kalau Pak Salomon sama ibu kaya raya ya, iya belum tentu saya juga kaya raya seperti ibu gitu ya. Enggak, kalau semuanya kaya raya dan kemudian ikut Tuhan seperti itu, wah pasti kekristenan itu nggak ada yang nggak menerima, yakin saya. Tetapi ketika mereka diajar tentang iman, mereka disuruh bertolak ke tengah, mereka belum tahu apa yang terjadi. Dan tiba-tiba, kadang-kadang dalam hidup kita semuanya tiba-tiba. Kita nggak bisa prepare, kita nggak bisa bersiap-siap, kita bahkan berpikir saja belum, berpikir aja belum. Teman mama saya itu habis pulang dari pesta, kemudian mereka kan baiklah, keluarga itu nggak pernah bertengkar lah, bukan berarti tidak benar-benar nggak pernah bertengkar, baiklah sepanjang kami kenal tidak pernah bertengkar. Kemudian pesta mereka mau ngobrol berdua, gitu kan. Terus suaminya bilang, aku tunggu di depan lah ya. Istri bilang, aku ganti baju dulu. Dalam udah usia waktu itu sekitar 60-70 lah teman mama saya. Istrinya ganti baju, udah itu maju masuk ke teras rumah menemui suami, mau ngobrol kan. Suami udah meninggal. Tidak ada pemberitahuan. Emang ada orang meninggal pemberitahuan ada? Nggak ada kan? Emang ada kasih tau SMS atau WA? Nggak ada bang ya. Ya kan kalau ada WA itu kan semua kita udah prepare semua. Kita udah siap-siap. Apalagi kalau anak kita masih kecil. Apalagi kalau kita dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Loh, kalau saudara pikir itu Tuhan pasti kaya, pasti senang, pasti enak, ya jangan ikut Tuhan. Saya katakan jangan ikut Tuhan. Pasti kaya, buang itu semua. Dulu kan ada pengajaran begitu kan, buang helmmu, percaya dengan iman, Boko punya mobil ini, mobil itu. Bahkan mobil orang didoa-doain gitu kan, orang juga bayar gitu kan. Lu kagak bayar, lu pakai doa aja. Bayar tahu, lu enak aja, lu kerja baik-baik, baru lu punya mobil itu, enak-enak aja lu main doa aja. Itu mobil orang, sembarangan aja lu. Aduh, orang Kristen gak bener begitu, main doa-doain di parkiran mobil, dia bayar, dia kerja. Main begitu. Ikut Tuhan gak seperti itu konsepnya. Konsep kita harus berubah. Ikut Tuhan kita harus siap sedia. Apapun yang terjadi, walaupun kita ngomong gampang, ya juga sih.
Iya juga, semua kita bilang begitu. Tapi ini ceritanya bukan hanya buat bapak dan ibu, tapi buat saya juga, supaya kita prepare, siap sedia, waspada. Maka firman Tuhan berkali-kali katakan, berjaga-jagalah, 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 berjaga-jagalah. Orang Kristen harus siap. Kalau mulai kita bilang kita santai-santai, nggak bisa. Di Tuhan Yesus bilang bertolak. Mereka pikir gak ada terjadi apa-apa. Tiba-tiba guncangannya itu luar biasa. Angin taufan yang sangat dahsyat katanya. Bahkan buktinya, ke Markus cukup detail. Dia bilang air itu sampai menyembur masuk ke perahu. Itu detail loh. Kalau cuma goyang doang gak masuk perahu mah orang gak takut lah. Ya kan, coba kalau kita penyeberangan ke Merak Bakauheni, kalau airnya belum masuk sampai ke dalam kan kita belum takut. Coba kalau udah masuk semua, jangan-jangan biar berdua tiap pagi juga gemetar kita, ya kan? Biar tangan kita kalau ibadah begini-begini juga kalau dengan ombak juga lagi gemetar. Bukan karena beriman, karena ketakutan. Beda getarannya. Mau apapun ketika dihadapkan dengan realita bahwa Tuhan izinkan terjadi persoalan itu, nggak segampang itu. Makanya mereka pun ketakutan. Padahal baru diajar tentang iman di depan. Itu ceritanya jadi satu loh, bukan terpisah-pisah loh. Setelah Yesus mengajar mereka, baru mereka masuk ke perahu dan disuruh bertolak begitu. Jadi ceritanya sama, itu satu rangkaian. Tiba-tiba mereka merasakan hal seperti itu, ya kan? Waktu pelayanan kemarin ke Sumba, naik pesawat, wah enak nih sampai Bali, ya kan? Jet namanya, enak dong. Dari Bali ke Sumba, naik pesawat Bali, mulai iman bekerja, otak juga bekerja, bukan hanya iman loh. Iya, ngerasain pesawat Bali itu beda. Dia bisa haleluya. Namanya kayak pesawat jet. Kagak. Apalagi kalau udah hujan. Kita bahasa roh, kalau yang berbahasa roh juga sampai bahasa rohnya nggak jelas. Antara bahasa roh sama ketakutan beda-beda tipis. Kalau saudara, kalau saya kan enggak, itu masih kalau. Saya pun merasakan ketakutan itu. Nggak segampang itu naik pesawat baling-baling. Saudara boleh bilang saya beriman, iya, coba ke Papua naik pesawat baling-baling. Dengan sayap terbang, nggak bisa, nggak sembarang itu. Kita harus jujur bahwa kita pun sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jangan bilang sok-sok kita beriman. Waktu Yesus bilang jangan kamu khawatir, Yesus mengakui ada kekhawatiran eksis dalam hidup manusia. Tetapi yang dipersoalkan Tuhan Yesus, jangan kekhawatiranmu melampaui imanmu kepada Tuhan. Tapi dia mengakui bahwa ada kekhawatiran dalam tiap diri manusia. Gak ada yang kita gak khawatir, ya kan? Istri saya termasuk paling hebat saya kalau soal iman pun. Waktu kami dari mana kita saya? Dari Paris ke Israel, itu pesawat kan jatuh. Saya semua udah teriak, Yesus, ada semua macam-macam, Dia bilang sama saya, kayak roller coaster di Dufan. Ya santai aja. Istri saya tuh imannya, wah, saya akui kalau soal iman, saya belajar banyak sama dia. Ya, jadi istri juga bagus. Istri itu penolong, bukan pembantu. Bukan lain, pembantu mah lain. Istri penolong. Ketika kita lemah dia tuh. Tapi ada saatnya juga istri saya lemah. Ketika anak saya kemarin sakit, dia lemah juga. Ketika dokter vonis buat anak saya lumpuh permanen, hampir 2 tahun anak saya. Karena rusak semua sub-sub tulang belakangnya diserang virus kan. Nanti kapan-kapan nanti saya videonya saya tayangkan, nantilah kita pelan-pelan. Hari ini kan kita usah panjang-panjang. Ya kan kalau Pak Anton mau ngajak kami makan juga kami siap, karena ibadahnya nggak lama. Tenang-tenang aja Pak Anton, kita pasti itu gitu ya. Tapi kita juga lemah. Pertanyaannya adalah
Kenapa kata Tuhan Yesus, judul hari ini adalah mengapa engkau begitu takut, yang ayat tadi, dan tidak percaya. Judul khotbah hari ini, mengapa engkau begitu takut dan tidak percaya. Ada itu tadi pernyataan. Pertanyaan itu masuk ke dalam hati saya dan hati saudara. Kenapa saudara dan saya takut kepada yang tidak bisa membinasakan kita? Takut kepada alam ini, angin, badai, macam-macam, kita takut. Kemudian kita juga takut dengan yang namanya apa? Sakit penyakit. Orang kita pinter-pinter hebat ke manusia, sama virus yang sejuta mikro, takut kemarin COVID. Ya kan? Ketemu aja gak mau. Saya ketemu mama saya aja kami jaga, gak mau ketemu. Takutnya kami bawa virus ke mama saya. Mama saya juga pikirannya sama, nanti saya bawa virus ke anak saya. Ya udah, hampir setahun kita nggak cuma lihat-lihatan dari video call aja. Takut sama bara kecil itu, seperjuta mikro itu. Takut yang katanya manusia pintar hebat. Oh jauh kita bisa bikin AI sekarang. Ini ahli teknologi. Ya kan, AI-nya sekarang udah jago. Udah bisa sekarang menyamai manusia terpintar sekarang. Lagi diuji coba sama China. Di China lebih hebat sekarang daripada Elon Musk. Kalau diperkirakan 15 tahun ke depan udah pasang semua. Ada pasang di sini, ada pasang di sini. Pakai AI semua. Tapi dengan virus takut. Jadi jangan pikir kita ini hebat. Enggak. Kita itu hebat kalau kita bersama Tuhan. Selesai. Karena itu saya mau katakan, jangan takut sama yang tidak bisa membinasakan diri kita. Sakit penyakit, alam, lagi manusia yang lain, musuh. Kita takut sama musuh kita. Asal jangan takut sama istrinya, Pak. Ada juga istri yang takut sama suami. Kalau suami tidak langsung dia muter, pencik celana gitu kan, suami baru. Atau juga istri juga, Pak, langsung muter. Saya takut istri enggak, saya baik gitu. Enggak salah gitu. Takut juga. Makanya saya sering bilang sama teman-teman saya, lu jagoan, lu bintang 4, boleh lu jenderal, tapi di rumah ada bintang 7. Lebih kuat, lebih berani, lebih gagah dia. Bisa suruh lu cuci piring. Siapa yang bisa? Ibu-ibu. Takut kita. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Lu boleh jago, pengusaha hebat, direktur, lu kerja ini, lu kerja ini, lu kerja ini, sampai rumah ya cut juga. Iya begini. Nah, Salomon juga gitu tuh. Sama lah Bu, orang kami anggota persatuan suami-suami takut istri kok. Beliau anggota 999, saya 1000. Nomornya aja beda. Beliau 999, saya 1000. Beda satu angka aja. Jadi memang ini harus kita akui bahwa kadang-kadang manusia takut kepada yang tidak bisa membinasakan diri kita. Harusnya manusia takut kepada yang bisa membinasakan kita, yaitu Tuhan Allah kita. Karena itu kalau Tuhan bilang, berdoa kamu, berdoa. Dan kita kagak takut. Nggak berdoa biasa aja. Nggak gereja biasa aja. Lebih takut kita ketinggalan handphone. Coba ketinggalan handphone, pantat kita goyang terus, goyang, gelisah, kayak orang sakit jiwa gitu, sakit jiwa goyang terus, handphonenya ketinggalan. Tapi Tuhan ketinggalan, dia tenang aja. Nggak berdoa nggak apa-apa, nggak gereja nggak apa-apa, nggak sungguh-sungguh nggak apa-apa, dagangnya juga nggak bener nggak apa-apa, dia nggak takut Tuhan. Ya kan? Kalau dagang itu ada tingkatan nipunya. Tapi kalau datang minta maaf nih, jangan tidak salah. Tingkat pertama, kalau kita nipu, yang ditipu tahu sedang dibohongin. Nah ini pemula ini baru belajar bohong gitu. Dia nipu nih, yang ditipu tahu kayaknya bohong nih. Nah itu. Tingkat kedua, itu kalau kita nipu, yang ditipu ragu-ragu.
bener apa enggak ya? Tapi kayaknya bener. Nah, ini udah mulai jatuh ini. Tingkat yang ketiga, ini nipu, yang ditipu malah berterima kasih ditipu. Lo nggak percaya? Coba beli mobil 160 juta. Salesnya datang, oh ini bagus bu, suspensinya bagus, oh keren, seperti expander, oh ini pokoknya ngomongnya pintar. Jadi itu di order. Yang ditipu bilang, makasih ya pak, makasih. Karena ditipu. Coba ke Glodok, beli kabel aja kabel. Berapa nih semeter? 20.000. 15.000 ya? Dia bilang 16 deh, 16 juga udah gak untung. Itu pasti pedagang Glodok bilang gitu. Emangnya ada orang yang dagang gak untung? Goblok banget orang dagang gak untung. Di mana dagang gak untung? Coba cari. Tapi itu bahasa mantra ajimat yang saya sering dengar kalau ke Glodok. Lu udah gak untung kok. Lu gimana lu dagang kok? Saya bilang kagak untung. Lu aduh gile bener lu. Lu kalau nipu keterlaluan yang boten-boten deh. Tapi kalau nggak ngerti, yang ditipu bilang, wih, makasih ya kok, gue dapet kabel yang bagus. Mana ada orang dagang nggak untung, bener Bu Kopi? Ada Bu, dagang nggak untung. Ibu dagang misalnya nggak untung, istri saya pedagang baju ini online. Mau untung nggak untung? Biar istri pendeta juga untung loh. Enak aja, biar pendeta juga untung. Enak aja dagang-dagang, internetnya aja bayar, listriknya bayar, laptopnya beli, emangnya beli, terus nggak untung, gua nggak bakal diizinin tuh usaha, gitu ya untung lah. Aduh kita ini kadang-kadang lebay dalam beriman. Kita di gereja begitu suci, semuanya luar biasa, shalom shalom, sampai di lift nggak kenal. Lah iya diam-diam. Kita ini sebenarnya banyak bohongnya, tapi di gereja lain. Orang baru hari pertama udah begitu, nanti gak ada yang datang lagi minggu depan gitu kan. Tapi saya yakin sini baik-baik semua. Jangan kita takut kepada yang tidak bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh. Yang sebagai penutup adalah percayalah. Jangan engkau takut dan tidak percaya. Karena ketika engkau takut, engkau sedang tidak percaya. Orang sering bertanya sama saya, Pak katanya Tuhan menjaga saya, tapi kenapa saya sering kali kalah? Seringkali saya kalah terhadap orang lain yang jahat kepada saya. Orang ini yang ini, saya kalah. Mana Tuhan? Powder sini, powder sini. Sini powder. Nggak apa-apa kan kita pakai contoh boleh dong. Nah gereja ini kan bebas aja. Bebas. Order belakang ke depan. Order. Nah, order pegang saya. Pegangnya jangan begitu. Jangan pegang nafsu. Pegangnya pegang laki-laki gitu. Pegang nafsu. Saya kan jadi gak enak nanti dibilang sama mereka LGBT lagi kan gak enak gitu kan. Nanti Pak Anton bilang, wah ini pendetanya LGBT lagi. Berat ini kan gitu. Pegang bener Pak. Pegang kata Petrus itu kan, Iblis itu kan kayak singa yang sedang mengaum di sekeliling kan. Betul? Ya saya mengatakan aku menggendong sampai masa tuamu. Betul? Tapi ketika ada auman-auman harimau, penderitaan, kesusahan yang Tuhan izinkan dan dikerjakan oleh si jahat, apa yang dilakukan Pak Odon? Melepaskan. Yang salah siapa? Memang dia harus disalahkan. Jangan saya yang tahu, masa saya disalah. Ini bapak ini yang salah. Dia yang melepaskan, makanya dia kalah terhadap itu. Bahaya, penderitaan, kesusahan. Karena dia melepaskan tangan penjagaan Tuhan yang hebat itu, tangan pemeliharaan Tuhan yang hebat itu, sehingga Tuhan menghardik semua masalah di depan itu. Anak saya paling luar biasa. Makasih ya Pak ya, udah disakitin baru begituin. Tuhan itu hebat. Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu mampu menjawab semua masalah kita.
Nanti saya terangin kapan-kapan khotbah-khotbah berikutnya. Tapi ini kan cukuplah, biar kita saling berkenalan bahwa Tuhan itu hebat. Amin. Belum mampu, cuma persoalannya kita yang sering melepaskan tangan kita dari gendongannya Tuhan. Tuhan yang menggendong kita sampai masa tuamu. Aku Yesus, tetap Dia yang menggendong perjalanan hidupmu. Kalau Yesus di depan, siapa yang menjadi lawan kita? Gak ada. Cuma kita sering dikuasai ketakutan dan kekhawatiran itu. Sehingga Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara, bunga yang akan layu dalam sekejap Dia pelihara semua. Masakan kamu tidak dipelihara? Amin. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Kalau saya sayang handphone ini, apa yang akan saya kerjakan? Saya pertama akan meletakkan selalu dekat dengan saya. Benar? Itu satu. Yang kedua, kalau saya sayang handphone ini, apa yang saya akan lakukan? Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak handphone saya. Setuju? Yang ketiga, kalau saya sayang handphone ini, apa yang akan saya lakukan? Saya tidak mungkin berpikir jahat untuk menghancurkan handphone saya. Kalau Yesus sayang kepada saudara, Dia akan taruh Dia dekat dengan hatinya. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau diganggu siapapun yang menghancurkan hidupmu. Dan Dia tidak pernah berpikir jahat atas hidupmu. Itu yang dikatakan Ayub. Kau jahat Tuhan, aku menyesali hari kelahiranku karena kau jahat. Kata Tuhan Allah dalam Ayub 39 sampai 42, Dia bilang, siapa kau? Waktu aku membentuk semuanya, apakah kau ada Ayub? Kau tidak tahu jalan-jalan, kosong. Aku tidak mungkin jahat kepada hidup. Amin. Kita akan pulang dengan satu keyakinan, Tuhan mampu menjaga kita dan Dia tidak mungkin jahat atas kita. Amin. Amin. Sebelum kita doa penutup ini dan juga siapa kita nyanyikan lagu tadi, saya suka nyanyi soalnya. Jadi setiap khotbah biasa saya nyanyi. Pasti ini suaranya. Atau kan pimpin lah, baru nanti saya buat dia di sini. Suaranya lebih bagus. See
kami yang seringkali menjauh dari Tuhan, kami yang seringkali meninggalkan Tuhan, sehingga begitu banyak tantangan dalam hidup kami. Bukan karena Engkau tidak sayang kepada kami, bukan karena Engkau tidak setia kepada kami Tuhan, tetapi kami yang tidak setia. Tapi kiranya Tuhan menjagai kami, mengampuni dosa kami, dan juga melindungi kami dalam semua perjalanan hidup kami. Tuhan berkati keluarga kami, agar keluarga kami satu persatu Tuhan diberkati Tuhan, suami kami, istri kami, anak-anak kami, agar mereka terus berkemenangan dalam Tuhan, dilindungi dari yang jahat. Tuhan lindungi kesehatan kami semua dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit jauh dari kami Tuhan, lindungi kami dari orang-orang yang jahat kepada kami, lindungi kami dalam pemeliharaan Tuhan, agar kami melihat karya-Mu yang hebat, mukjizat-mukjizat-Mu, dan semua yang hebat dari dalam diri-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkatakan, kami sampaikan, kami siarkan kepada seluruh dunia bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup dan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, berkati mereka Tuhan agar disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, di perkotaan, di pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok, di pegunungan manapun. Berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang baik menjaga mereka dan melindungi mereka. Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang yatim piatu, orang-orang yang kesusahan, yang sulit untuk makan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan sarana kasih Tuhan kepada dunia ini. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami teledor akan tanggung jawab ini Tuhan. Berkati kami melimpah-limpah, agar kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Jagai kehidupan mereka Tuhan, anak-anak yang ditinggalkan orang-orang tua, yang ditinggalkan oleh orang tua, oleh keluarga mereka, siapapun mereka Tuhan, tolong kami. Serahkan semua dalam tangan. Di atas segalanya, Bapa di dalam surga, sudah mendengar firman-Mu, kiranya meneraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku firman. Kiranya anugerah-Mu menyertai kami dan bersama kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan berita firman dan ibadah kami selanjutnya, bahkan hidup kami selanjutnya, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Harrison yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Haleluya. Sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam diri kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya
Tuhan setiap kami yang telah memberikan persembahan, biar kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dan berguna dimanapun kerajaan Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Pastor Yusuf Hadi. Dipersilakan. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Diberkati hari ini. Luar biasa, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya tidak membayangkan kalau hari ini bisa hadir sebanyak ini, gitu ya. Ini sungguh kemurahan Tuhan. Di ibadah perdana di tempat ini bisa hadir sebanyak ini. Luar biasa. Kami bersukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pengumumannya sih cuma satu hal, yaitu mengundang kembali Bapak Ibu hadir di minggu yang akan datang. Jadi ibadah ini nggak cuma hari ini ya, minggu depannya lagi, dan seterusnya akan tetap dilaksanakan. Amin. Jangan khawatir, kami akan tetap melayani. Ya. Perlu saya kasih tahu bahwa kita beribadah di bawah naungan gereja namanya Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia (GPEI). Ya, singkatannya begitu ya, GPEI. Di mana kantor pusatnya? Barangkali ada yang nanya-nanya, ini bener nggak nih gereja ini liar nggak, kira-kira gitu ya? Ini gereja yang resmi, ya, gereja yang resmi. Kantor pusat kita ada di Gading Serpong. Siapa ketua sinodenya? Barangkali ada yang nanya gitu kan? Kalau kita bergereja kan pasti pengen tahu siapa pastornya. Lebih lanjut lagi siapa ketua sinodenya, gitu ya? Ketua sinodenya yang hari ini ibadah kasih firman Tuhan yang perdana, Pastor Harrison, beri tepuk tangan. Beliau ketua sinode GPI. Jadi bahwa beliau ada gereja-gereja GPI di berbagai wilayah tempat. Memang di kota Jakarta ini masih belum banyak ya Pak. Di Gading Serpong ada satu dengan kurang lebih 500 anggotanya. Di Kalimantan Barat ada banyak pos-pos PI-nya. Di Sumba banyak pos-pos PI-nya. Ada di Sulawesi Utara, di Semarang ada, di Magelang, di Jogja, di Malang juga ada. Jadi ini bukan satu-satunya Bapak Ibu, ini benar-benar gereja yang hadir di Indonesia. Nama sinodenya adalah Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia (GPEI). Begitu ya, jangan khawatir, mari kita bersama-sama merayakan kemenangan iman kita setiap minggu di tempat ini. Kita akan pakai tempat ini untuk kegiatan ibadah dan kita selanjutnya jam 10 ya, jangan lupa setiap hari. Nah Bapak Ibu, tambahan informasi saja bahwa di bawah sinode kami ini ada pelayanan diakonia, ada pelayanan sosial diakonia kepada warga anggota gereja. Dalam bentuk apa? Ada beasiswa untuk anak sekolah, juga ada satu lagi apa namanya? Orang tua asuh. Jadi siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian yang kelak akan membutuhkan bantuan seperti itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kontak person sudah ada ya di expander di luar itu ya, ada itu ada sudah ada di sana kalau butuh informasi lebih lanjut. Nah kita akan melayani secara tim. Pastor Harrison, ada Pastor Salomon yang jaga pintu di belakang itu. Nah itu, nah, saya yang membantu. Jadi kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Pastor Harrison dari Batak, Pastor Salomon dari Cungkok, dari saya dari Jawa asli. Saya kira itu saja ya pengumumannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa minggu depan jam 10 kita ketemu lagi di tempat ini. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Yusuf Hadi. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelumnya kita angkat pujian. Iya, Namun dia terbaik.
Bapak yang berkasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di ibadah perdana kami, Tuhan bersama kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang membuat mukjizat, dan kuasa yang bagi-Mu tidak ada yang mustahil akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami akan pulang dengan sebuah iman bahwa bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Mari jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Roh Kudus. Kiranya ini menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucapkan pujian bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan bersama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Silakan duduk, kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, saat teduh selesai. Saya ingin menyapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya boleh tahu jemaat-jemaat yang hadir yang hadir hari ini, kalau boleh tahu dari mana saja ya? Apakah dari Kelapa Gading semuanya? Atau ada yang jauh? Ada yang dari Tangerang mungkin? Ada yang dari Jakarta Timur mungkin? Tangerang. Kita juga di Tangerang, Ibu. Haleluya. Sama-sama nyebrang kita ya dari Tangerang. Puji Tuhan. Ada lagi yang jauh mungkin Bapak Ibu? Atau semuanya dari Kelapa Gading ya? Puji Tuhan. Kita bersuka-cita karena hari ini Tuhan baik. Bapak Ibu, kita boleh menunggu beberapa saat karena nanti kita akan ada berkat jasmani yang akan bersama-sama kita nikmati di tempat ini. Kita sambil menunggu, mungkin ada sepatah kata dua patah kata yang ingin disampaikan dari pengurus di tempat ini atau dari Pak siapa Pak? Pak Salomon ya, oke. Oh ya, saya persilakan Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan dan pesan untuk kita semua. Baik, dari Bapak Anton Steven, terima kasih. Tepuk tangan semua. Shalom semua Bapak Ibu. Halo. Salam kenal, saya Anton Steven. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang perdana di tempat ini, Gereja GPIB. Kami yang GPI. GPI juga terima kasih pada jemaat kami yang lama, yaitu ada beberapa semua, terutama yang senior, Pak Solihin, Kopi, Bu Helen, dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan yang memberkati semua, kami serahkan semua. Iya,
Terima kasih buat semuanya. Saya mau menceritakan gereja saja lah, supaya Bapak Ibu kenal gereja kita. Gereja ini sudah ada di 10 provinsi, kami. Kemudian sekarang gereja dan pospei sudah ada 30. Nanti kita akan buka jika jadi yang terakhir nanti adalah di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah nanti per bulan ini sudah akan bergabung. Kemudian ada satu lagi yang di ujung Indonesia, di Merauke, masih penerbangan dengan baling-baling 1 jam, perbatasan dengan Papua Nugini, namanya Kabupaten Bovendigul. Nah, itu juga kita akan coba, sudah akan bergabung dengan kita, tapi kami mau coba lihat ke sana, tapi butuh orang yang berani. Perjalanannya jauh soalnya, dari Jakarta, Jayapura, Merauke, penerbangan dengan pesawat baling-baling lagi, jadi jauh sekali. Mungkin Pak Salomo nanti kita kirim aja lah, Pak Salomo. Memang beliau bagus yang jauh-jauh yang dia. Jadi kita sudah ada 30 gereja yang sekarang sudah existing. Kemudian di 10 provinsi kita sudah ada. Untuk yang di sini memang kami mengenal dari almarhum Pendeta Suwanto dan Pak Anton. Saya kenal dari beliau dan saya merasa berterima kasih sebesar-besarnya dan meminta maaf karena ada jedahnya hampir sekitar 1 tahun. Jeda apa itu dari bulan 10 kalau tidak salah, ke 11 ke sini udah hampir 1 tahun. Tapi memang karena kami kekurangan orang dan juga waktu gitu. Jadi tapi hari ini sudah disediakan Tuhan, sehingga bukan hari ini, seterusnya juga kita akan terus bersama-sama. Ada pemain-pemain baru, ada Pak Anton, ada pastor juga dipesertakan, ya kan? Pastor juga nanti katanya mau main bass, katanya beliau bisa main bass. Jadi ada pemain copotan juga, ini saya ambil dari rumah. Pemain copotan saya ambil dari rumah, supaya ini nanti yang khotbah anak saya juga katanya mau khotbah yang kecil. Nggak apa-apa, tapi kami senang di sini. Saya senang, terima kasih Bu, semua kalian bagi yang tua, yang Tionghoa, AI, terima kasih AI, II, semuanya terima kasih. Nah, kita maju dalam Tuhan. Kita ada unit-unit pelayanan, ada namanya Muria Peduli. Muria Peduli nanti ada programnya baksos kesehatan. Sekarang bulan ini akan masuk ke Sumba. Sumba biasanya ada 1.000 orang yang kami akan nanti 24 sampai 29 ke Sumba. Kita punya unit bisnisnya, rumah sakitnya Bethsaida itu bersama kita, dan unit bisnisnya adalah Paramount, jadi yang punya Gading Serpong gitu. Jadi nanti kita kerjasama baksos biasa dengan dokter-dokter dari rumah sakit Bethsaida. Kita kirim untuk bulan Agustus ini di Sumba Barat Daya, itu 24 sampai 29 mereka tim dari Bethsaida dan tim klinik kami akan berangkat ke sana. Kami juga ada klinik di Sumba Barat Daya dengan 1 dokter di sana, dan dia sangat luar biasa. Tadi malam dia baru telepon, baru diserang masyarakat katanya gitu kan, karena di sana masyarakatnya temperamental. Tapi ya bersyukur saya diserang 1 kampung dengan parang, tapi ya tetap dia. Saya bilang, kamu mau kabur atau mau tetap memang kamu Batak gitu ya. Kalau Batak kan berani gitu. Ya kalau ditaruh yang nggak berani kabur di sana gitu, karena mereka di sana kan masih temperamental. Kemudian nanti ada orang tua asuh, itu di bawah Muria Peduli. Jadi nanti kita ada orang tua asuh bagi yang nilainya rendah tapi baik, orang tuanya anggota gereja kita dan orangnya baik begitu. Kemudian beasiswa bisa sampai S3 ada, kita sediakan. Bisa kalau mau STT ada di STT kita, Muria namanya. Tapi bisa sampai juga kalau dia pintar, silakan sampai ke luar negeri, tapi silakan asal pintar gitu. Itu beasiswa, jadi beda ya. Orang tua asuh itu untuk yang nilainya biasa saja, kita biayai mereka. Sekarang sudah ada 6 tahun lalu, sekarang masuk 16. Kalaupun nanti dari anggota gereja kita ada yang mau, mungkin masuk di semester depan, karena kan per semester kami pembiayaan budgetingnya itu per semester gitu. Jadi untuk semester ini 16, semester lalu 6, jadi udah ada 22 orang. Tapi beasiswa belum ada.
karena harus dilihat nilainya bagus. Silakan, ada universitas kita juga yang di bawah Paramount juga, Universitas Matana. Jadi kalau mau ada di sana yang prodi-prodinya ada, manajemen, akuntansi, fisika medis, sama hotel ya, perhotelan, hospitality. Karena hotelnya kan ada Atria, hotel di bawah grup bisnisnya itu adalah Atria, Starlet, Fem Hotel sama Vega Hotel. Jadi mereka punya studi juga untuk perhotelan. Jadi nanti kalau misalnya ada anggota gereja kita Pak Anton yang kira-kira mau studi itu, tapi kalau mau keluar negeri boleh, tapi asal pintar nanti diapakan didata oleh kita. Tapi benar-benar bergereja di kita, bukan yang datang pergi dapat gitu enggak. Nah, seperti itu. Nanti kita cek semuanya. Itu yang kita bisa. Ini kan ada juga, kami ada kuriasi. Jadi nanti kerjasama dengan gereja semua. Kuriasi itu kita bangun sekolah dan klinik. Jadi sekarang sudah ada di Sumba, kami akan bangun di Kalimantan Barat. Sudah beli tanah sekitar 1,2 hektar. Kalau di Sumba tanah kita 1,1 hektar gitu. Jadi kita akan bangun sekolah, bangun klinik juga di sana gitu. Jadi alangkah indahnya kita bisa bekerja sama nanti dengan seluruh anggota gereja di sini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari gereja GPI. Jadi nanti kalau misalnya ke Gading Serpong, telepon aja, jangan telepon saya, telepon Pak Salomon. Beliau tahu makanan semua, tahu pongseng ada, gitu ya, banyak di sana ada pongseng. Ya, saya diajarin sama Pak Salomon itu bakmi pongseng katanya enak, itu Pak Salomon. Gitu, mungkin dari ibu kali ya Bu ya. Itu kira-kira informasi yang kita bisa dapat. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang nanti bisa didata yang tidak punya kemampuan ekonomi atau yang punya kemampuan otak tapi ekonomi untuk luar negeri atau sekolah S1, S2, S3 tidak mampu bisa didaftarkan. Gitu. Jadi nanti kita akan membantu. Jadi kita intinya pelayanannya holistik, bukan hanya soal firman Tuhan tapi juga untuk hal-hal yang lain. Nanti kadang-kadang ada baksos juga dengan baksos kesehatan, kadang ada baksos seperti kemarin itu baksos sembako gitu ya. Tapi biasanya kami utamakan kesehatan. Nanti ada dokter-dokter kita yang melayani gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Mau bersaksi, menceritakan tentang kehidupan atau yang Kalau orang tua
Lagi, 1, 2, 3. Cheese. Ya. Oke, sekarang kesini. Boleh ya? Sini boleh gaya bebas, boleh. Gaya bebas ya. Oke, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.